Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Berkah. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang standarisasi yang harus dicapai. Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan mengenai poin penting yaitu suhu. Dan hari ini kita akan menjelaskan lebih detail tentang pengaruh suhu terhadap perkembangan bobot badan. Untuk suhu awal 0-7 hari, suhu yang dibutuhkan 32 derajat. Kenapa dibutuhkan 30 derajat? Sebenarnya sama prinsipnya dengan ayam broiler. Dan tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah pencapaian bobot badan. Contoh, pengaturan suhu di kandang ayam broiler dengan pejantan sama. Yang membedakan hanya bobot. 0-7 hari 32. Kemudian 8-14 sampai ke umur 21 hari, itu target tercapai bobot untuk pejantan 0,2. Di BR pun sama, di broiler posisinya 0-7 hari, target suhunya adalah 32. Sebenarnya fungsinya sama untuk menghilangkan kuning telur yang ada di usus. Nah, kenapa posisinya agak panjang? Karena bobotnya juga lambat. Contoh, di BR untuk bobot 0,2 suhu yang dibutuhkan adalah 32, kemudian turun 31, dan terakhir di umur 7 hari suhu yang dibutuhkan 30 derajat. Di pejantan pun sama bobotnya. Tercapainya bobot 0,2 itu antara umur 21 hari. Berarti kita membutuhkan suhu sekitar 30 derajat untuk ayam pejantan sampai umur 21 hari. Di minggu berikutnya, di umur 22 hari, nah ini yang paling poin yang sangat penting kenapa suhu itu berperan aktif. Hasil dari riset kami, ternyata suhu di bawah 28 itu menyebabkan gumboro keluar. Hasil datanya 0-21 hari kematian rendah di bawah 5% karena suhunya masih di atas 30. Tapi setelahnya 22 sampai ke mau panen itu rata-rata untuk suhu yang di bawah 28 rata-rata keluar gumboronya. Makanya di sini perlu diperhatikan poin kuncinya antara umur 22 hari sampai ke 35 hari. Usahakan suhunya masih di atas 28. Fungsinya untuk apa? Agar gumboronya tidak keluar. Terutama suhu yang harus diperhatikan adalah malam ke pagi. Karena rata-rata peternak patokannya itu suhu siang. Apalagi kalau posisinya ada PPL ke kandang siang-siang. Suhunya pasti tinggi. Nah, kita tidak tahu suhu malamnya itu sebenarnya seperti apa. Makanya dibuatlah posisinya standar untuk 22 hari sampai 35 hari. Suhunya itu masih di atas 28, yaitu 29. Nah, minggu berikutnya setelah fase kritis terserangnya penyakit gumboro, itu sekitar 36 sampai panen, itu bertahap selama tiap 2 minggu turun 1 derajat. Di 29, 35 masih 29. 36 sampai 49 suhunya turun 1 derajat, jadi 28. Dan di umur akhir menjelang panen, 2 minggu menjelang panen, 57 sampai panen, usahakan suhunya itu tidak kurang dari 27, tapi tidak lebih dari 28 suhu lingkungan. Selain dari tadi suhu yang saya sebutkan di atas, ada poin yang paling penting lagi dari suhu, yaitu kelembaban. Karena erat kaitannya. Di mana posisinya tadi yang saya sebutkan tidak mutlak. Yang paling menentukan adalah angka HI atau head index. Adapun rumus HI adalah 1,8 dikali suhu ditambah kelembaban ditambah 32. Itu untuk angka HI, dan angkanya itu harus antara sekitar 150 sampai 155. Contoh, untuk umur awal suhu yang dibutuhkan tadi disebutkan 32. Untuk mencapai angka HI 150, maka berapa yang dibutuhkan RH-nya? Rumusnya tadi 32 dikali 1,8 ditambah RH ditambah 32. Hasilnya harus 150. Kalau mengacu ke rumus tadi, maka 32 derajat, maka RH yang dibutuhkan adalah 60. Kemudian di minggu berikutnya sama. Setelah saya hitungkan dengan posisi penurunan suhu tiap minggu 1 derajat, itu membutuhkan pasangan suhu dan RH sebagai berikut. Minggu awal 32 derajat itu RH-nya harus 60. Kemudian 31 derajat RH-nya harus 62. Kemudian turun 1 derajat itu harus ada kenaikan 2. Kalau tadi kita lanjutkan 30 suhunya, berarti RH-nya harus 64. 29 RH-nya harus 66 dan berikutnya sampai ke posisinya di umur akhir suhu 27 itu RH-nya kurang lebih 69.
Itulah standar suhu dan kelembaban yang harus dicapai di kandang. Fungsinya adalah untuk mendapatkan performa yang maksimal, dari mulai feed intake dan bobot bisa tercapai, terutama dari indeks produksi. Dan juga untuk tadi posisinya untuk mencegah masa krusial terutama penyakit gumboro tidak keluar. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.